Ya, penolakan di keluarga waktu itu cukup berat karena memang ya saya sempat masuk inilah ya, channel ya. Saya masuk channel, mungkin ada beberapa kata-kata yang menyakitkan. Ya, mestinya dengan saya masuk Islam harusnya sudah cukup menyakitkan bagi keluarga saya. Tapi kalau masalah pertama kali orang tua saya mengetahui saya masuk Islam, berat. Bahkan mereka mengetahuinya juga tidak dalam kondisi yang baik. Kenapa? Karena memang waktu itu mengetahuinya adalah ketika saat mereka beribadah. Jadi ketika mereka beribadah, akhirnya dibuka saya video saya di sebuah gereja dan akhirnya jadi memang sebenarnya dari kecil itu saya sangat peduli dengan agama, yang namanya agama ini. Kenapa? Karena memang manusia lahir tentu ada kematian. Nah, Ya betul. justru yang saya mau lihat itu seperti apa sih kematian yang terbaik itu. Nah, kalaulah seandainya saya lahir di dunia, tapi ya biasalah pemikiran orang-orang ya pengen kerja, pengen nikah, akhirnya ekonominya mapan ya kan. Setelah itu apa harapan selanjutnya ketika udah tua? Ya udah lengkap nih semuanya, udah oke lah. Secara ekonomi sudah lengkap semuanya. Bisa nggak sih memikirkan atau menghadapi sebuah kematian dengan ria gembira? Jadi nggak dengan sedih gitu kan? Nah, tapi masalahnya kebanyakan yang saya lihat orang-orang takut menghadapi kematian. Takut untuk tidak membawa hartanya mungkin, ataupun tidak dengan membawa orang yang tercintanya, Iya. bahkan keluarga tercintanya. Nah, dari situlah saya melihat banyak-banyak kuburan. Saya lihat, oh begini ya, kuburan itu gersang, sepi, sampai dilihat berkali-kali. Iya, menyeramkan ya rupanya. Jarang datangin orang. Nah, jadi kepikiran kan, aduh gimana ya, kayaknya rasanya nggak akan lengkap kebahagiaan ini kalau tidak melihat hari akhir nanti. Nah, justru sebenarnya ketika saya mendalami agama saya sebelumnya, ya memang betul dijanjikan akan masuk surga. Nah, masuk surganya itu tidak seperti yang Islam bahkan. Kenapa? Karena memang ketika, mohon maaf, Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, umatnya. Nah, kalau Katolik kan itu percaya namanya Tritunggal. Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya kan? Nah, cuman kan kita lihat dulu seberapa dahsyatnya, seberapa sempurnanya konsep ketuhanan ini. Nah, dari situlah saya ngelihat, oke, kita harus belajar ini. Allah Bapa itu yang seperti apa? Allah Putra itu yang seperti apa? Allah Roh Kudus itu yang seperti apa? Akhirnya, memanglah dari kecil itu ingat-ingat tentang kematian, kemudian ya terus-terus belajar agama, akhirnya mentok-mentok di kuliah. Kenapa? Karena pergaulan sudah beda lagi. Iya. Lebih terbuka wawasannya. Teman-teman udah banyak yang muslim. Habis itu kalau mau ajak diskusi pun mudah. Untungnya diskusinya waktu itu di tahun 2019 kebetulan punya teman aktivis juga. Alhamdulillah aktivis yang di agama muslim. Jadi mau diajak sharing. Awal-awalnya dia ngajak. Saya penasaran dengan konsep ketuhanan yang ada di agama kamu. Yaitu agama Katolik. Ya saya bilang, udah jelas kita punya Tuhan yang tahu fisiknya, bentuk fisiknya seperti apa. Dan ketika dipertanyakan tentang Trinitas, ya saya juga bisa menjawabnya gitu. Kenapa? Misalkan contohnya, nah ini saya di dalam satu forum, saya dosen dan beberapa teman-teman yang agama Katolik itu membicarakan tentang Al-Quran. Jadi kami juga bedah Al-Quran nih ceritanya. Islamologi. Iya. Jadi kami membandingkan antara kitab Quran dengan kitab yang Katolik. Kitab suci lah. Nah, ketika kita bandingkan ternyata banyak kesamaan nih. Banyak kesamaan. Nah, ya macam-macam lah. Kayak Ibrahim tadi. Jadi Abraham. Misalnya gitu. Kalau kita dulu bilangnya. Ismail. Habis itu Yusuf, Joseph. Nah, tentang Maria juga ada gitu. Cuman yang endingnya adalah
ternyata Islam menganggap Yesus ini hanya seorang nabi gitu, tidak menganggap Tuhan. Kenapa? Karena muncul nabi terakhir namanya Nabi Muhammad, kayak gitu. Akhirnya dari kenal di situ. Ya dari situ mulai kita belajar gitu, mulai terbuka. Ya ini juga dipancing ternyata. Ya Allah sudah menakdirkan ini kan tentunya. Akhirnya tidak lama setelah itu kami belajar, berpikirlah meninggalkan ini. Di perjanjian lama itu babi itu haram. Di perjanjian baru babi hutan yang haram, babi peliharaan boleh. Dan saya tanyakan waktu itu kepada dosen yang kebetulan membedah Quran. Lah, seperti ini konsepnya katanya. Babi hutan itu kan kita tidak tahu makanannya apa. Sembarangan kan? Iya. Tapi kalau babi peliharaan kan kita yang ngerawat. Kita yang tahu pola makannya seperti apa. Ya tidak jorok lah. Nah, tapi penasaran saya lanjutkan, itu kan babi. Ya sama, bentuknya sama babi. Nggak bisa juga kita bilang ini babi ya peliharaan, itu babi hutan. Nggak, bentuknya sama kan. Nah, gini aja katanya. Babi hutan itu kalau dipelihara bisa dimakan udah katanya. Ini nggak logik. Satu. Udah mulai bertanya nih. Iya. Kedua, yang saya tanyakan adalah waktu itu, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan, sedangkan di Islam Nabi? Ternyata Yesus ini Tuhan, begini konsepnya, Trinitas itu katanya. Kan saya tanyakan tentang Trinitas kan. Allah Bapa itu ada di surga. Ketika dia di dunia, jadilah Allah Putra. Kemudian ketika dia meninggal, jadilah Allah Kudus. Nah, jadi kayak ini kan ada malaikat Gabriel kalau di agama Katolik, bukan malaikat Jibril ya kalau di Islam ya. Iya. Nah, jadi dia yang ini menyeting semua kayak event jadinya. Ya Bapak tuh bilang, tolong carikan keturunan Daud yang masih perawan. Nah, muncullah Bunda Maria waktu itu, Bunda Maria. Oh ini dilaporkan sama ini kan atasannya Allah Bapa tadi. Allah Bapa bilang, nah nanti di situ saya akan menjadi Allah Putra. Allah Putra itu berarti nanti jadi manusia. Nah, disitulah konsep penebusan dosa nanti. Nah, kemudian ketika udah menjadi Allah Putra, baru kemudian menebus dosa-dosa manusia dengan apa? Dengan konsep lagi adalah, kalau Katolik itu percayanya gini, ketika Yesus itu mencontohkan, dia udah mati di kayu salib, akhirnya kan bangkit lagi pada hari ketiga. Nah, jadi sebelumnya itu ada cerita di mana ketika manusia itu mati, nerakanya itu di kuburan, udah. Jadi konsep neraka itu di dalam Katolik sendiri itu, di dalam kitab suci itu, ya kuburan itu neraka. Dia tidak akan bangkit lagi kalau dia itu memang sudah banyak dosanya, udah banyak lah sesuatu yang dilakukan tentang maksiatnya di agama sebelumnya. Nah, jadi dia mati di neraka, jadi debu. Nggak ada istilah sisa-sisaan, siksaan tuh nggak ada. Nah, jadi ya udah mati, kekal abadi. Nah, beda ceritanya ketika dia berbuat baik, habis itu mempercayai ya Yesus tadi, firman-firmannya, akhirnya dia diangkat ke surga. Seperti itu. Nah, Yesus menebus itu, menebus kesalahan-kesalahan itu dengan apa? Dengan ada harapan. Harapan itu dicontohkan dengan mati Yesus di kayu salib, akhirnya dikuburkan, itu tidak dikuburkan sih, di kain kafan itu kan. Akhirnya mati selama 3 hari itu bangkit lagi. Artinya nanti manusia itu kayak gitu prosesnya. Dia memang menebus dosa, tapi dia mencontohkan begitu cara menebus dosanya gitu. Jadi manusia itu akan punya harapan lagi. Mereka ketika percaya bahwa Yesus ini Tuhan, percaya bahwa mereka itu melaksanakan taubat, yang dimana mereka berdosa, mereka bertobat, yang penting percaya, mereka akan diangkat ke surga. Udah pasti. Itu yang ditebus sama Yesus itu. Kalau sebelumnya kan ada harapan. Ya udah kalau kesalahan ya udah enggak taubat segala macam ya udah mati-mati aja gitu. Itu pemikiran saya dulu yang saya dapat ilmunya. Nah, seperti itu. Ini kan mungkin bisa jadi doktrin ya. Bisa jadi enggak sesuai dengan kitab sucinya. Betul. Tapi setahu saya memang yang saya literasinya memang seperti itu yang disampaikan. Kemudian itu tentang Trinitas yang dibicarakan. Kemudian tidak lama setelah itu saya berpikiran kan, gimana sih konsep sebenarnya di Islam itu? Mulai penasaran, mulai nanya-nanya. Oh, katanya, kalau kita udah dijanjikan masuk surga sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya gimana prosesnya? Ya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan,
maka tetap akan ada imbalannya, imbalan kebaikan ini. Pasti ada feedbacknya. Nah, terus bagaimana proses untuk masuk surganya? Saya bilang kan, saya dulu mikirnya surga, surga, surga aja. Karena pengen tempat kematian itu menjadi riang gembira kan. Ya udah, kalau mati siap-siap berpindah ke kehidupan selanjutnya gitu kan. Iya, betul. Harus ada harapan gitu. Iya. Itu yang harus dimunculkan. Dalam masalah itu, ya udahlah. Saya pengen satu aja. Bagaimana sih ketika saya meninggal, saya memastikan diri saya masuk surga. Dan Islam dijanjikan pasti masuk surga katanya. Nah, ternyata memang semua itu ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, pasti insya Allah akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kesandang. Dulunya saya beragama Katolik, dan aktivitas sebelum saya masuk agama Islam, saya sempat aktif di beberapa kegiatan aktivis pemuda, yang dimana waktu itu saya dengan teman-teman fokus kepada perbandingan agama. Dan itu dilakukan saat saya masih kuliah. Dan waktu kuliah itu, saya sebagai mentor di salah satu aktivis ya. Dan waktu itu memang fokus kita adalah bagaimana caranya kita mencari orang-orang yang punya pemikiran fanatik dengan Islam. Dan tentunya ini menjadi salah satu fokus kami. Kenapa? Karena kami merasa bahwa agama kami saat itu adalah agama yang benar. Kalau untuk pertama kali syahadat, tentunya ada beberapa momen yang tidak terduga. Karena memang saya sudah berdiskusi dengan teman selama 6 bulan lah. Selama 6 bulan, dan memantapkan hati waktu itu ketika saya mengingat salah satu cuplikan ini ya, diskusi kami, yaitu bagaimana caranya saya bisa mempertahankan akidah ini kalau seandainya saya masih belum mengucapkan kalimat syahadat. Dan khawatirnya malah nanti ketika saya ada sesuatu terjadi yang tidak diduga-duga, entah itu berakhirnya nyawa kita, nah itu menjadi salah satu penyesalan yang sangat-sangat dalam, lalu kemudian tidak bisa diulang kembali, dan bahkan bisa jadi tidak diterima kita sebagai Islam atau sebagai seorang Muslim. Nah, waktu itu momennya pas. Kenapa pas? Karena memang zaman-zamannya COVID. Zaman-zamannya COVID, banyak sekali teman-teman kita, orang-orang terdekat yang kita saksikan, itu kena dampaknya. Salah satu adalah ada yang meninggal. Nah, keluarga saya juga salah satu yang menjadi salah satu inilah ya, terdampak. Tapi tidak sampai meninggal juga. Tapi ada saudara dekat saya, teman-teman dekat saya, yang mereka itu kehilangan saudaranya karena zaman-zamannya COVID-19. Nah, teringat dari hal itulah, saya berpikir kayaknya tidak ada gunanya kalau saya takut dengan hal-hal basic seperti ditolak keluarga, habis itu ditolak teman-teman sekitar yang mungkin udah saya bangun dari awal-awal masuk kuliah. Nah, circle pertemanan di agama yang lama lah. Nah, dan kalau saya menunda-nunda terus, khawatirnya nanti malah tadi saya kena COVID, lalu yang ada saya malah tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat, dan itu sangat disayangkan pastinya. Tentunya menjadi seorang muslim itu, saya tahu betul bahwa seorang muslim itu ada yang namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah salah satu dasar yang membuat saya agak kaget. Kenapa? Karena sebelumnya saya orangnya aktif di organisasi, bahkan biasanya tuh jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah, dan biasanya nggak langsung tidur. Saya main game dulu. Saya main game sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh barulah mulai ketiduran. Itu pun bukan karena menidurkan diri, tapi memang betul-betul ketiduran. Nah, biasanya kuliah kan nggak tentu waktu belajarnya. Biasa jam 7, biasa jam 9. Nah, itu kalau udah bangun, kagetnya luar biasa. Kayak melompat dari tempat tidur. Nah, tapi masalahnya itu tadi, karena saya melalaikan waktu yang bagus gitu. Nah, jadi ketika menjadi seorang muslim,
dengan adanya 5 waktu itu, apalagi ada yang namanya waktu subuh, nah itu sangat berat di awal. Kenapa sangat berat? Karena tadi, seperti yang saya sampaikan, saya terbiasa bangun itu kaget. Karena tidurnya jam 4 subuh, jam 5 subuh. Itu orang-orang mungkin lagi sibuknya sholat. Nah, saya baru mau tidur. Nah, ini mungkin aktivitas yang bagi saya sangat, ya, saya latih lah. Kalau nggak saya latih, mungkin yang tidak terbiasa. Nah, justru dari situ mungkin manajemen waktu saya semakin lebih baik. Pertama kali menghadapi kesulitan setelah menjadi seorang muslim itu justru datangnya dari keluarga sebenarnya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang dekat sama keluarga, termasuk yang ya mungkin satu-satu keluarga saya kunjungi kalau liburan. Nah, kenapa? Karena memang bentuk sayangnya saya itu adalah saya tidak bisa kalau liburan itu tidak main di tempat keluarga-keluarga saya. Nah, jadi ketika saya masuk agama Islam, artinya kan memang tadi saya udah sampaikan bahwa harus ada yang dikorbankan. Nah, salah satunya adalah lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Ya, saya sudah memastikan itu semua akan terjadi. Makanya sangat wajar bagi saya kalau ada penolakan di awal, karena memang saya juga termasuk orang yang aktif dulu di kegiatan gereja. Salah satunya adalah menghadiri pemuda Katolik. Nah, habis itu kemudian aktif berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin kalau bisa dikatakan teman saya itu satu agama semua. Nah, beda halnya ketika saya masuk organisasi, saya sudah mulai berbaur karena ada teman-teman juga yang muslim. Nah, mungkin dari situ pertama kali saya mulai terbuka pikirannya. Tapi kembali lagi tadi itu kesulitan saya adalah yaitu tadi, saya ada sedikit penolakan, jadi saya berusaha untuk membuktikan untuk menjadi muslim yang lebih baik. Emangnya kayak gimana sih penolakan di keluarga waktu itu? Ya, penolakan di keluarga waktu itu cukup berat karena memang ya saya sempat masuk inilah ya, channel ya. Saya masuk channel, mungkin ada beberapa kata-kata yang menyakitkan. Ya, mestinya dengan saya masuk Islam harusnya sudah cukup menyakitkan bagi keluarga saya. Cuman memang waktu itu ketika masuk channel lagi semangat-semangatnya menyampaikan kebaikan yang saya rasakan, ada kebahagiaan yang mungkin saya pengen bagikan lah, tapi terlalu over mungkin. Nah, jadi ada istilah kata-kata syahid, lalu kemudian ada istilah kata-kata siap berjuang untuk Islam, dan tentunya bagi keluarga saya sebagian agak kurang inilah elok didengar. Apalagi ketika saya mengungkapkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lalu kemudian apa ciri-ciri Yesus itu bukan Tuhan? Saya ungkapin satu persatu dari beberapa inilah ya sudut pandang. Nah, memang saya pikir ini hanya konsumsi untuk orang-orang Muslim, tapi memang ternyata ini publik dan saya baru menyadari ini tidak baik untuk disampaikan ke publik, khususnya untuk keluarga yang masih non-Muslim. Tapi saya mengakui bahwa memang waktu itu saya menyampaikan betul-betul ya sesuai dengan apa yang saya utarakan sudah. Jadi memang itu adalah perasaan saya. Cuman memang inilah ya lebih ke orang-orang yang mendengarnya aja yang mungkin belum tepat kalau yang selain Muslim. Orang tua saya waktu itu masih belum tahu ceritanya. Yang tahu justru keluarga dulu. Nah, jadi memang orang tua saya jarang buka media lah ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya masuk Islam, orang tua saya update sekarang. Udah buka YouTube. Habis itu, ya setiap hari tontonannya juga di HP. Jadi memang update lah. Terutama untuk melihat dakwah yang saat ini saya coba kembangkan. Tapi kalau masalah pertama kali orang tua saya mengetahui saya masuk Islam, berat. Bahkan mereka mengetahuinya juga tidak
dalam kondisi yang baik. Kenapa? Karena memang waktu itu mengetahuinya adalah ketika saat mereka beribadah. Jadi ketika mereka beribadah, akhirnya dibuka video saya di sebuah gereja, dan akhirnya disampaikanlah ke jamaah gereja itu, termasuklah orang tua saya yang melihat atau menyaksikan waktu itu. Dan responnya ya pasti sedih, habis itu kecewa, iyalah, lalu kemudian menangis. Nah, cuman saya tahu bahwa ini akan terjadi. Kenapa? Karena memang saya sudah selesaikan terkait bagian akidahnya. Jadi saya memastikan bahwa tidak ada rasa yang lebih besar kecuali cinta saya kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah menanamkan nilai-nilai seperti itu. Berarti video abang masuk Islam ini kaitan di gereja bang, ditonton lama-lama itu. Ya, jadi memang video saya itu atas izin Allah ya. Sebenarnya saya bersyukur juga tuh video saya sampai ke gereja. Kenapa? Dengan demikian, secara langsung saya menyampaikan kalimat tauhid di dalam gereja. Berarti itu tuh di video itu tuh dipertontonkan ke seluruh jamaah gereja waktu itu, termasuk ada orang tua di situ. Iya, memang ke jemaah sasarannya, lalu kemudian orang tua saya lebih tepatnya. Jadi memang dalam kondisi seperti itu, secara tidak langsung, ya menekankan inilah kepada mentalnya orang tua saya. Kenapa sih seorang anak yang mungkin bagi orang-orang kalau anak itu kan kalau udah kuliah itu lebih dewasa lah dalam menyikapi sebuah persoalan. Tapi kenapa anaknya misalkan ibu saya ini justru malah sebaliknya, kok menunjukkan ketidakdewasaannya dengan memperlihatkan proses masuk Islamnya dia, lalu kemudian menyampaikan ke publik bahwa Tuhan yang tadinya Yesus ini anggap Tuhan, ternyata dikulik sampai habis bukan Tuhan. Nah ini sebenarnya lebih kepada ini sih, menekankan mental orang tua saya bahwa saya sendiri itu bukan anak yang baiklah dalam proses pendidikan. Seperti itu ya. Mungkin ini kan perspektif orang ya. Ini kan tidak kita paksakan untuk orang-orang juga percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya lihat dari perspektifnya mereka. Nah, tapi pada dasarnya, kenapa mereka itu marah, kenapa mereka itu murka? Ya, pertama adalah karena mereka menganggap sebuah kepercayaan itu kan sakral. Jadi ketika kita mengkritisi kepercayaan, ya pastinya setiap orang yang punya kepercayaan itu, ya mereka pasti akan berkomentar terkait apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian yang penting adalah sebenarnya bagi saya merasa lega justru saya diketahui dengan cepat. Karena dengan cepatnya saya ketahuan, saya tidak berlarut lah untuk menyampaikan ke publik, terutama orang tua saya, saudara saya. Nah, bahkan ya, saya bersyukur dengan kejadian itu, paling tidak saya menyampaikan kebaikan yang saya terima ini kepada orang banyak selain Muslim bahkan. Orang dapat ancaman nggak sih? Oh, kalau ancaman mah, saya dapat ancaman itu pasti. Karena memang, kembali lagi, saya masuk channel itu dengan kondisi yang cukup tidak ideal lah. Kenapa? Karena memang suku saya suku Dayak. Suku Dayak ini agak sensitif. Kenapa? Karena memang doktrinnya orang-orang adalah Dayak ini beragama Kristen, bukan beragama Islam. Maka ada batasan-batasan tertentu yang mungkin saya langgar. Itu bagi mereka. Salah satunya adalah mereka menganggap bahwa Dayak itu Kristen, Melayu itu Islam. Nah, jarang sekali, bahkan kalau di keluarga kami tidak terdengar tuh Dayak yang Muslim. Nah, jadi Dayak masuk Islam itu sebutannya Melayu, pindah.
Padahal kan suku ya tetap suku Dayak gitu. Nah, mungkin itu sih sebenarnya yang buat saya tuh ngerasa bahwa ada kemarahan-kemarahan beberapa pihak, beberapa kelompok, sehingga mereka tidak terima bahwa dari suku mereka memutuskan untuk masuk agama Islam. Apalagi memang kondisinya saya sampaikan tadi itu, saya meneriaki, bukan meneriaki, lebih kepada menguatkan sisi tauhid di agama saya yang baru. Dan saya mencederai mungkin ya, norma-norma terkait kaidah-kaidah yang mereka pahami tentang Tuhan Yesus itu. Ya, ini kan memang khusus Muslim sebenarnya, bukan untuk dikonsumtif publik. Nah, itu sih yang saya rasa seperti itu. Kalau untuk ancaman-ancaman, terakhir saya sempat diancam seperti kayak mau dibunuh. Nah, tapi saya menganggap sebaliknya. Kenapa? Justru ada ancaman mau dibunuh itu, saya merasa bahwa orang ini banyak yang sayang sama saya. Kenapa banyak sayang sama saya? Karena mereka tidak terima ketika saya keluar dari kelompok tertentu, dengan pemahaman tertentu, lalu kemudian yang saya tangkap bahkan mereka itu saking sayangnya, mereka ngasih ancaman biar saya balik lagi, seperti itu. Nah, artinya sayang sebenarnya. Makanya ketika saya masuk Islam, apa yang benar-benar saya dapatkan nilainya adalah kedewasaan. Saya waktu kuliah, saya sangat memfilter teman-teman, termasuk pergaulan ya. Jadi saya orangnya pemilih. Bahkan di tempat saya, teman-teman saya itu bisa dikatakan teman dekat ya. Ini ngomongin teman dekat, tidak ada yang ngerokok. Bahkan ya, tidak ada yang ngerokok, tidak ada yang minum. Kenapa? Karena memang dari awal saya punya prinsip, kalau teman yang bagus itu adalah teman-teman yang betul-betul bertingkah laku baik, menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu makanya saya sering mendapatkan teman-teman yang juga agamis di agama sebelumnya. Jadi bagaimana caranya kita menguatkan sisi tauhid kita di agama yang sebelumnya, kemudian visi kita seperti apa, lalu kemudian nanti ada hal-hal tertentu kayak bagaimana pendapat ini, pendapat itu kita diskusikan, entah itu yang pemahaman Islam, pemahaman Protestan, pemahaman Buddha, Konghucu. Nah, itu coba kita pahami, kemudian kita bandingkan apa sih yang membuat mereka itu percaya bahwa agama mereka yang benar. Nah, kenapa enggak di agama Katolik saja waktu itu? Itu yang kita pikirkan. Nah, makanya memang ketika saya masuk Islam itu, ada beberapa orang yang menolak iya. Tapi ada juga sebagian yang dewasa. Dalam artiannya, ya udah, ini pilihan dia, mau gimana lagi. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau dibilang mana yang banyak? Mana yang banyak antara menolak dan menerima? Saya pun sampai sekarang belum tahu. Nah, yang pastinya ada orang-orang tertentu yang tidak pernah menghubungi saya, tapi teman saya, bukan teman dekat tapi tiba-tiba menghubungi, menceramai saya bahwa saya di agama sebelumnya tidak benar, habis itu tidak mendalami dan tidak tahu arti dari konsep ketuhanan Yesus Kristus itu. Nah, makanya waktu itu saya pikir ya udah, memang ini resikonya dan kalau dijelaskan juga akan tidak masuk gitu. Karena memang yang namanya teman dekat ataupun teman jauh sekalipun ketika agamanya ya waktu itu saya sampaikan ada beberapa cuplikan video saya itu mengulik betapa sempurnanya Tuhan di Islam dibandingkan agama yang sebelumnya, itu pasti memancing amarah teman-teman saya, habis itu keluarga saya, dan bahkan bisa juga saudara dekat saya. Nah, seperti itu. Tapi yang pastinya, saya tidak pernah membenci mereka, justru sebaliknya, saya menyayangi mereka dengan tulus. Karena sebelumnya saya tidak tahu tuh, bagaimana cara menyayangi dengan tulus. Tapi di Islam saya diajarkan, sayang dengan tulus adalah memaafkan orang lain,
tanpa kata kecuali. Nah, itu. Jadi tidak ada dendam sama sekali. Dulu sebelum masuk agama Islam, ketika diuji saya emosi. Ketika diuji, saya ngeluh. Bahkan sempat menyalahkan Tuhan. Misalkan, saya mau berangkat kerja kelompok. Ini contoh simpel aja lah. Tapi kejadian. Tiba-tiba hari hujan. Hal yang pertama kali saya sampaikan adalah responnya marah. Kenapa sih saya mau berangkat kerja kelompok malah hujan? Harusnya nggak hujan. Saya nggak bawa mantel lagi. Hal-hal sekecil itu, saya bisa kesal. Lalu kemudian, saya bukan tidak baik sama orang tua, tapi saya merasa kurang saja gitu. Dari sisi emosi. Saya suka marah sama orang tua kalau ada kesalahan yang mungkin bagi saya itu besar. Tapi kan ini orang tua, sebenarnya tidak boleh emosi. Nah, dan saya termasuk dekat sama ibu saya. Nah, ibu saya luar biasa lah. Nah, tapi ketika sudah masuk agama Islam, yang membedakan adalah respon. Ketika saya diuji, saya tahu responnya apa gitu. Ya udah, kita lihat aja. Ujian ini kan palinglah sebentar. Yang penting step by step-nya kita jalani dengan benar. Tanpa emosi, tanpa gelisah. Bahkan saya diajarkan strategi. Bagaimana menyusun konsep untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan, waktu itu saya kerja kelompok misalkan. Ini kan kita coba kembali lagi. Kalau saya masuk Islam, tiba-tiba hujan turun, saya tidak bisa berangkat kerja kelompok. Tapi kan ada ayat yang membuat kita itu sadar bahwa hujan ini juga rezeki gitu. Dan harus disyukuri. Karena setiap sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Nah, ini yang menjadi pemahaman saya yang ternyata di Islam itu sudah dikatakan seperti itu. Artinya apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Dan itu aja sih sebenarnya. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya pahala masing-masing. Nah, beda halnya ketika kita melakukan maksiat, dosa, sudah. Jadi tidak ada hal yang sia-sia, sehingga saya merasa bahwa setiap ujian yang masuk atau ada di kita adalah hadiah terbesar yang Allah berikan ke kita untuk kita petik pahalanya. Seperti itu. Saya mulai merasa berada di titik terendah itu awal masuk Islam. Makanya perlu sekali pendampingan. Nah, waktu saya masuk Islam, tentu saya banyak hujatan. Tentunya saya juga tidak diterima di keluarga saya. Dan saya merasa ketika masuk Islam udah benar. Dan alhamdulillah waktu itu tidak berubah. Walaupun banyak yang terjadi di saya itu rasa-rasanya berat. Tapi apa yang membuat saya sangat cemas dalam kehidupan saya adalah kedepannya saya ini mau jadi apa? Saya tidak punya keluarga misalkan. Saya tidak punya teman yang bisa diandalkan. Saya tidak punya jaringan yang cukup kuat. Saya masuk Islam sebatang kara mungkin. Tidak ada pendampingan yang intensif. Karena juga teman-teman di pesantren. Ya, waktu itu alhamdulillahnya saya di pesantren. Ketika masuk ke Islam itu langsung masuk pesantren. Yang dimana itu pun masih menjadi salah satu titik terendah saya ketika saya bilang ke Allah. Ya Allah, rasa-rasanya ujian yang saya dapatkan ini berat. Saya tidak bisa ketemu orang tua saya. Itu sangat sedih. Saya tidak bisa ketemu teman-teman dekat saya. Itu rasanya gimana gitu. Ya, mungkin lebih dari kata sedih waktu itu. Itulah gambarannya. Cuman memang saya ngeluhnya ke Allah juga. Saya ngeluh juga kan. Ya Allah, gimana ini? Ya Allah,
kalau seandainya saya tidak digunakan atau tidak berguna di muka bumi ini, maka panggil aja ya Allah, saya bilang. Tapi kalau seandainya saya ada gunanya, kuatkanlah perasaan ini untuk tetap betul-betul mengenalmu, mengenal Rasulmu. Itu aja sih waktu itu. Dan malamnya memang saya dimimpikan. Saya tidak pastikan bahwa mimpi ini harus dipercayai, tapi ini menjadi salah satu kilas balik dari semua kejadian-kejadian titik terendah saya. Jadi malam itu saya dimimpikan di mana saya meninggal, kemudian saya menyadari bahwa jasad saya itu diurusin sama teman-teman, lalu kemudian dari rumah sampai digotong, sampai ke kuburan, sampai ketika ditinggal sama teman-teman, itu saya menyaksikan jasad saya itu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu saya balik ke jasad itu. Nah, ketika saya udah balik ke jasad itu, maka ada kayak suara peringatan di mana saya harus bersiap-siap. Ketika saya bersiap-siap, maka ada kisi-kisi sebelum saya betul-betul ditanya. Kisi-kisinya adalah, sudah siap belum dengan pertanyaan-pertanyaannya? Insya Allah siap. Karena saya sorenya bilang tadi itu, kalau memang saya tidak ada gunanya, ya Allah, panggil aja. Nah, lalu kemudian mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Lalu kemudian, siapa ibu Nabi Muhammad? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa silsilah keturunan Nabi Muhammad? Saya pusing. Saya mulai panik sebenarnya. Tapi, alhamdulillah waktu itu, untuk yang dekat-dekat, seperti ibu, ayahnya, saudaranya, mungkin ini ya, maksudnya tuh pamannya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa dijawab, tapi ini yang menjadi berat, yaitu adalah ketika apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi ini, kebaikan apa yang pernah dilakukan, lalu kemudian apa saja kebaikan-kebaikan yang pernah menjadi prioritas untuk menghadapi ujian-ujian yang selama ini mungkin didapat. Nah, mulai panik tuh. Nah, dari situ saya sadar, bangun dengan keringat yang besar. Di samping saya ada Ustadz. Ustadz bilang, kenapa? Kayaknya nggak bergerak dari tadi. Saya mimpi Ustadz. Tapi saya nggak ceritakan mimpi saya apa. Nah, alhamdulillah, semenjak kejadian itu, saya mulai aktif belajar. Tapi memang itu yang paling rendah sih. Kayak saya nggak punya keluarga, saya nggak punya teman-teman. Intinya saya jauh dari teman-teman atau keluarga yang terdahulu yang sebelum saya masuk agama Islam. Di awal saya masuk Islam, saya sempat ditawarin salah satu yayasan Katolik. Di sana saya dapat fasilitas. Intinya fasilitas. Saya nggak tahu fasilitasnya apa. Dan karena mungkin saya juga termasuk dekat dengan orang-orang yang bergelar pastor waktu itu. Karena memang kita mentor agama Katolik. Wajar saja kan. Tapi, alhamdulillah sampai sekarang ya, tak pernah terlintas di pikiran saya untuk balik lagi. Mungkin saya masuk Islamnya bukan hal yang simpel. Begitu saya dengar azan, suka masuk Islam. Enggak. Begitu saya ngelihat kelakuan orang Muslim, masuk Islam. Enggak. Saya 6 bulan belajar. Bukan sehari 2 hari, tapi 6 bulan. Dan 6 bulan itu, saya betul-betul mencari. Dan mencari saya pakai diskusi. Jadi, bukan yang mencari lewat internet, bukan. Atau dapat algoritma tiba-tiba Islami, bukan. Tapi betul-betul saya ketemu orang, saya diskusi tiap malam. Habis itu saya mengklarifikasi jawaban-jawaban
dari teman saya ini ke orang lain, ternyata sama, karena sama-sama muslim kan. Dan dari situ mungkin yang menguatkan saya. Dan saya step by step untuk memahami Islam itu semakin jauh. Dari 10%, dari 15%, 20%, bahkan sempat struggle di 50% karena bimbang. Nah, bahkan terakhir saya memeluk agama Islam itu, saya mentok di, bagi saya, 99%. Kenapa? Karena saya takut tidak bertemu orang tua saya ketika saya tidak dianggap lagi sebagai anak. Nah, itu aja. Jadi memang cukup panjang saya belajar. Mungkin ini salah satu yang menguatkan akidah saya. Jadi tidak terlintas sedikit pun untuk kembali ke agama sebelumnya. Saya suka belajar agama itu dari SD. Dan saya termasuk takut akan Tuhan. Jadi kalau nggak ibadah satu kali aja, saya rasanya berdosa sekali. Bahkan bisa dalam satu harian itu, saya cuma baca Alkitab. Nah, baca Alkitab saya itu dibarengi dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Bahkan ya, di HP saya, itu semuanya lagu rohani. Nggak ada tuh lagu-lagu yang keren waktu itu. Adidas, atau lagu Rijal Armada. Nggak ada. Saya tuh memang betul-betul kayak lagu anak gereja semua gitu. Bahkan ada dering, lagu tidur, habis itu sampai ke alarm bangun pagi. Nah, jadi semuanya lagu gereja. Dan dulu bahkan saya pernah bilang ke orang tua saya, cita-cita saya jadi pastor. Pernah. Waktu itu masih kecil, masih kelas 2 SD kalau nggak salah. Tapi saya betul-betul berniat menyampaikannya ke orang tua. Kenapa saya pengen jadi pastor? Saya lihat pastor itu kalau pakai gamis keren. Keren banget. Habis itu ketika dia menyampaikan suatu ayat atau menyampaikan sebuah berita itu luar biasa keren gitu. Nah, jadi terlintas pengen jadi pastor waktu itu. Nah, dengan kebiasaan yang suka lagu rohani, saya hafal dengan lagu rohani. Dan ini sangat sulit untuk dilupakan. Mungkin sejauh ini saya juga masih hafal. Nah, dan yang paling sulit saya lupakan juga adalah saya itu setiap bertindak, kalau Islam kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya juga di agama sebelumnya juga menyebutkan gitu. Misalkan contoh ya, nah, ini jadi clickbait. Biasanya kalau saya lagi makan atau mau keluar itu dalam nama Tuhan Yesus, nah kayak gitu. Pasti selalu terlintas di pikiran saya. Kenapa? Karena memang saya anak gerejanya tuh yang memang kalau di tempat saya tidak terlalu menonjol, tadi di tempat lain saya menonjol gitu. Menonjolnya apa? Saya ingin jadi aktivis betul-betulan gitu. Saya pengen orang-orang tuh sadar bahwa agama Katolik ini benar gitu. Itu dulu yang saya pikirkan. Nah, jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu agak sulit. Dan ini adalah plot twist-nya. Ketika saya di pesantren, nah ini pesantren, kebayang pesantren ya. Saya mimpi buruk. Mimpi buruk. Kan saya juga sempat ketipaan gitulah. Saya nggak tahu, mungkin faktor kecapean ya. Tipa gitu. Jadi ketika ketimpaan itu kan mata saya terbuka. Nah, yang saya pandang itu sebenarnya selimut di jendela itu. Tapi kayak hantu. Kayak kain putih melayang-layang kan. Jadi agak seram lah. Tapi ini pesantren kejadiannya. Nah, doa yang pertama kali saya ucapkan bukan doa Islam. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya langsung berdiam kan. Aku udah Islam.
Ini nangis terharu dia. Ingat kejadian. Ya Allah. Tapi memang benar. Saya lupa kalau saya udah Islam gitu. Nah, setelah saya ingat kembali, barulah astagfirullahaladzim. Saya langsung istighfar. Berapa kali saya istighfar itu. Karena memang saking sulit untuk dilupakan lah. Nah, apalagi ibu saya, bapak saya, kemana-mana tanda salib, itu udah pasti dah tuh. Memang di keluarga kita termasuk yang memperhatikan hal-hal kecil lah untuk kebaikan kita. Seperti itu sih. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu sama halnya seperti saya suka dengan lagu rohani dulunya, berarti saya sekarang suka dengan lagu-lagu Islam. Habis itu saya suka dengan murotal. Habis itu, tapi bukan berarti saya ini ya. Tapi memang saya untuk membuka lembaran baru lah, untuk melupakan kenangan yang lama dengan memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran di otak saya. Makanya hal pertama yang saya pengen kejar adalah bagaimana caranya saya harus bisa baca Quran. Nah, ketika saya bisa baca Quran, otomatis saya bisa mengalihkan apa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, setelah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah, artinya dengan begitu saya bisa menikmati atau melihat proses langsung aturan-aturan Allah, firman-firmannya Allah, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mendewasakan diri kita, sampai kepada hal-hal basic dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, hal-hal seperti itu rasa-rasanya sangat bahagia untuk kita lakukan dengan mengetahui apa saja yang dimaunya Allah kita. Seperti itu sih sebenarnya. Saya kenal Islam itu sebenarnya dari kecil. Karena ibu saya punya 4 orang adik yang masuk Islam. Jadi udah terbiasa dengan lingkungan Muslim. Hanya saja, karena saya lebih aktif di gereja, jadi doktrinnya adalah Islam itu fanatik, Islam itu radikal. Habis itu Islam itu agama yang ribet lah. Nah, jadi dengan doktrin itu saya merasa iya ya, Islam ini ribet nampaknya. Sesuatu hal yang kecil aja bisa dibesarkan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Apalagi dengan tontonan-tontonan kita yang masa kecil Islam ngebom gereja. Jadi Islam ngebom gereja di A, di B, di C. Oh, ini teroris nih, udah. Nah, jadi itu aja yang melekat di ingatan kita. Makanya agak khawatir kalau Islam yang fanatik seperti itu. Yang bercadaran, nah, itu takut dah kita. Jenggotan, takut kita. Nah, apalagi yang gamisan. Ini jangan-jangan mau ngebom nih, gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu tertanam di diri kita. Doktrin tadi ya. Nah, jadi memang saya membiasakan diri untuk mengenal lebih dekat itu karena faktor keluarga. Jadi kan saya dari dulu itu kalau sekolah itu sebenarnya jauh dari orang tua. Saya tuh pernah tinggal sama orang suruhan ibu saya bahkan. Jadi memang dari kecil itu saya udah nggak tinggal sama orang tua. Dari umur mungkin 6 tahunan lah. Sampai kelas 2 saya diurus sama tante saya yang muslim. Tapi tadinya dia belum masuk Islam tuh. Ketika sudah menikah, mualaf, kemudian saya sudah terbiasa dengan lingkungan muslim. Karena ya alhamdulillah maksudnya tuh dari om saya yang nikah sama tante saya juga biasanya ke masjid. Jadi memang ya kita ngelihat lah, kita melihat aktivitas seorang muslim, baik dia baca Quran, dia sujud. Nah, cuman memang waktu itu doktrinnya masih sama aja gitu.
ya paling tidak mengenal lah bagaimana aktivitas orang Muslim itu. Nah, tapi untuk tertariknya kapan itu, saya mulai tertarik belajar itu waktu saya masuk organisasi. Saya termasuk orang yang aktif di organisasi. Yang menurut saya, organisasi bisa mengubah pola pikir saya untuk lebih siap menghadapi dunia kerja. Itu aja sih yang saya pikirkan waktu itu. Sampailah pada akhirnya saya ketemu dengan satu orang. Ini sebenarnya panjang ceritanya, cuman saya coba singkat. Ketemu dengan satu orang, dan alhamdulillah orang Ketapang. Bukan cewek, cowok. Disclaimer dulu ya. Cowok. Waktu itu dia satu kamar dengan saya. Teman saya ini pengen ke Masjid Mujahidin. Dan saya tahu Masjid Mujahidin. Saya tahu Masjid Mujahidin. Karena sebelumnya saya pernah nganterin teman dekat saya untuk sholat gitu. Tapi saya cuma menemani ceritanya. Nah, makanya saya tahu Masjid Mujahidin itu di mana. Nah, saya ketemu teman dari Ketapang, satu kamar, pengen melihat Masjid Mujahidin, dan dia belum pernah sama sekali. Dan dia juga pertama kali ke Pontianak. Nah, jadi karena saya merasa saya tahu, akhirnya saya antarin lah ceritanya. Ayo ikut saya tahu tempatnya di mana. Akhirnya saya antarin malam-malam. Waktu itu jam 11-an lah gitu, jam 11 malam. Ketika sampai, beliau kayak nangis gitu. Lah, kan masjid, biasa aja kan? Tapi kok bisa nangis gitu kan? Habis itu dia izin ke saya, mau sholat 2 rakaat lah ke Masjid Mujahidin. Nah, saya bilang saya tunggu di luar, antum aja yang ke dalam. Oke, akhirnya setelah dari situ, anehnya ternyata dia mikir saya Islam. Dia mikir saya Islam. Karena memang ya aneh sih, kok saya yang bisa nganterin dia ke situ kan. Dan dia memang termasuk yang agamis juga. Nah, ketika kami kembali ke hotel, waktu itu kami ada acara organisasi ke hotel, dia ngajak saya sholat. Nggak tahu kenapa, lidah saya ini berat sekali. Harusnya kan saya bilang, saya bukan Islam. Saya Kristen, Katolik. Tapi saya jawabannya apa? Aneh pokoknya. Udah, duluan aja, nanti saya nyusul. Ini luar biasa sih. Akhirnya, setiap ketemu dia di kegiatan organisasi, kalau udah satu kamar, kan kami memang kamar itu bisa milih lah ya. Jadi, kalau udah satu kamar, pasti ngobrolinnya, yuk, sholat. Ada yang biasanya saya nggak ada di tempat, alhamdulillah. Tapi ketika ada saya tempat, yaudah nanti saya nyusul. Kalau paling tidak jawaban saya itu, udah. Itu bodoh sih sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, ini kan, ketidaknyamanan sebenarnya. Ketidaknyamanan dengan teman lah, teman dekat. Sampai suatu momen, teman saya non-muslim ada juga kan, tapi dia beda kamar. Senior saya lah di organisasi itu. Jadi teman saya tuh ngajak sholat zuhur waktu itu. Teman saya pas ada di situ. Bang, yuk sholat zuhur. Saya diam lah kan. Kan dulu Domi panggilannya. Bang Domi bukannya Katolik ya? Kata kawan saya itu kan. Iya, tapi dia mau beralih gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Kawan saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi langsung sholat dia. Dia nggak banyak tanya. Intinya dia langsung sholat. Semenjak itu kepikiran terus lah. Saya pun heran, ngapalah sama ini saya bohong ya. Harusnya saya bilang bahwa saya itu bukan Islam. Nah, setelah kejadian itu, saya mulai berpikir gitu. Apa sih yang membuat saya tiba-tiba bertindak seperti itu? Terus saya baca kitab. Saya menguatkan iman saya. Saya bukan buka kitab orang lain, bukan.
Saya malah menguatkan iman saya. Sampai ketemu, ini namanya algoritma kan? Algoritma kita ketemu waktu itu lagi ada kunjungan Dr. Zakir Naik di Indonesia. Waktu itu ada salah satu pendeta bertanya, kenapa sih umat Kristen ini selalu dicari masalahnya? Lalu kemudian, kenapa sih orang Islam itu bertindak seolah-olah dia yang benar gitu? Nah, Dr. Zakir Naik, kalau tidak salah, waktu itu saya singkat ya, maksudnya tuh dia panjang kan. Ada satu kalimat yang betul-betul saya resapi. Tunjukkan di mana di Bible ya khususnya. Di Bible ayat berapa Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kalau ada, saya langsung masuk Kristen. Dan saya waktu itu nyari juga. Karena pendeta dan romo atau pastor itu udah bisa jawab waktu itu. Jadi saya coba cari, nggak ada emang. Dan saya udah berulang kali mencarinya, nggak ada. Ada satu ayat yang agak dekat. Kalau Yesus itu juru selamat. Tapi kan nama juru selamat ini kan, setiap nabi punya tugasnya masing-masing untuk memberi arahan ke jalan yang benar. Ini juru selamat juga. Ini kan cuma main di pendekatan kata-kata aja sebenarnya. Lebih ke pemahaman, sudut pandang setiap orang. Nah, jadi setelah itu, saya mulailah menerima diskusi yang ternyata sebelumnya, sebelum sampaikan juga, sudah pernah diajak diskusi di luar dari kejadian-kejadian yang tadi. Dan waktu itu saya terima karena saya penasaran. Nah, ketika diskusi panjang, saya makin penasaran, sehingga terjadilah diskusi yang melelahkan itu sebenarnya, 6 bulan. Seperti itu. Untungnya, ketika di situasi seperti itu, saya justru tidak malu. Makanya saya masuk pondok pesantren, dan ketika saya diajarin sama Ustadz kan waktunya terbatas. Saya justru minta diajarkan anak SD yang sudah paham baca Quran. Itu yang membuat saya lebih cepat bisa baca Quran. Nah, ketika saya bergabung dengan teman-teman yang muslim ya, yang baru ya, kumpulan orang-orang baru mungkin. Bagi saya biasa aja, karena kan sebenarnya muslim ini untuk persaudaraannya atau istilah keluargaannya itu kuat. Jadi bagi saya tidak ada intimidasi di sana. Dan di muslim saya ngerasa lebih ada lah. Entah itu sharing, entah itu kita sholat bareng, entah itu kita membicarakan hal-hal baik. Jadi kayaknya dengan saling mengingatkan juga, itu yang membuat saya merasa nyaman dan tidak minder. Dan ketika saya sholat mungkin masih ngikut-ngikut, ya saya ada yang bimbing gitu. Entah siapa, tapi dia tahu kalau saya mualaf. Dan dari situ saya ngerti gitu, bahwa justru di Islam, untuk ibadah saja itu tidak diatur. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Kan tergantung siapa yang duluan datang. Habis itu yang jadi imam juga biasanya ya berganti-ganti orangnya. Nah, kecuali memang ada imam tetap. Jadi memang saya ngerasa nggak ada yang perlu ini sih, apa ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika masuk agama Islam. Jadi memang bagi saya tidak ada istilah kata-kata malu, habis itu merasa tersingkir mungkin. Nah, itu kayaknya nggak ada lah. Saya fine-fine aja. Dulu saya di pesantren. Ustadz saya ada namanya Ustadz Adim.
itu lebih banyak menguatkan saya untuk lebih giat lagi belajar Quran. Selebihnya sama ustadz siapapun saya belajar gitu, selagi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan saya tidak menjudge kelompok manapun, karena bagi saya proses pembelajaran itu justru lebih indah, lebih nyaman ketika semua ilmu yang kita dapatkan itu ya semakin banyak gitu. Artinya apa? Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin paham kita bahwa kebersamaan itu lebih penting dibandingkan pembatasan-pembatasan kelompok tertentu. Tapi pada dasarnya ada di Quran. Itu aja sih sebenarnya. Secara spesifik sebenarnya saya tidak punya tokoh yang diidolakan ataupun yang menguatkan saya untuk proses belajar. Tapi dalam proses penguatan mental ya ada. Nah, misalkan saya melihat sosok almarhum Coach Stephen, habis itu juga sekarang ini saya juga melihat semangatnya Ustadz Felix Shaw, dan saya juga memperhatikan belakangan ini Ustadz Koh Donditan, itu luar biasa orang-orangnya. Dan bagi saya, setiap orang tentu punya metode dakwah yang berbeda. Tapi kalau untuk menguatkan diri, tokoh siapa yang paling menarik untuk dipelajari, justru saya kembali lagi ke sosok Nabi Muhammad. Nah, dan sampai saat ini saya ngerasa wawasan saya sangat kurang terhadap Nabi Muhammad. Makanya saya khawatir malah ketika saya sampai tua sekalipun belum mengerti itu bagaimana perjuangan Rasulullah. Makanya ketika saya dihadirkan dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, umroh, habis itu mempelajari sejarahnya, sampai kepada tahap proses di mana saya berproses sampai saat ini, itu rasa-rasanya saya harus mengenal sosoknya Rasulullah. Karena luar biasa ya, maksudnya tuh siapa sih yang berani-beraninya tidak mengidolakan Rasulullah? Kita sebagai umat muslim. Itu sih, tapi kalau untuk penggerak ya, tadi itu, penggerak mental, itu Coach Stephen, Ustadz Felix Shaw, habis itu belakangan ini juga ada Koh Donditan yang luar biasa semangat berjuangnya. Nah itu sih. Sebelumnya, kalau tadi saya sampaikan respon sebenarnya terkait emosional. Tapi kalau dilihat lagi perbandingannya apa, dulu saya nggak ngerti, ternyata birrul walidain lebih penting daripada apapun. Ya artinya apa? Ketika kita hormat dengan orang tua kita, artinya letak ridhonya Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi kan ini pemahaman Islam. Kalau sebelumnya kan saya ngerasa ketika orang tua melakukan kesalahan, saya malah kecewa gitu. Nah ini saya rasa perubahannya cukup besar juga untuk memahami suatu hal yang berkaitan dengan konsep penghormatan ke orang tua. Tapi di sisi yang lain memang totalnya berubah kehidupan saya itu tidak terlalu banyak. Karena di keluarga saya itu, untuk menghormati orang tua juga menjadi salah satu poin yang paling penting. Jangankan itu, berkata kasar aja kita nggak berani. Bisa ditampar mulut kita. Habis itu, ketika kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang kurang sopan dengan orang tua, ataupun dengan teman, itu juga kita yang disalahkan, bukan orang itu yang disalahkan. Saya pernah berkelahi. Yang salah teman saya, udah pasti, karena dia mancing saya dan dia ninju saya duluan. Saya tinju balik. Saya lapor ke orang tua, saya yang kena marah. Nah, jadi apa poinnya? Sebenarnya itu saya diajarkan lebih baik lah.
dari awal. Nah, ketika masuk ke agama Islam, saya bisa memahami kenapa kita harus lebih baik gitu. Karena dengan pahala-pahala yang tadi, lalu kemudian cara menyikapi sebuah persoalan lebih dewasa, sampai kepada mental kita siap untuk dengan ujian-ujian yang udah ada saat ini. Ya, bagi saya perubahan besarnya adalah bisa mengambil keputusan dengan bijak. Seperti contoh, saya menikah usia muda, 23 tahun. Masih kuliah lagi. Istri saya masih kuliah waktu itu, saya masih kuliah. Kalau dipikirkan secara logika, tidak masuk. Kerjaan belum stabil, pendapatan masih rendah. Habis itu rumah belum punya. Habis itu, apa yang mau dibanggakan? Keluarga lagi tidak baik-baik saja. Tapi ketika masuk Islam, berubah tuh pandangan. Dulu harus nikah umur 27 tahun. Saya ingat betul. Kenapa? Karena saya udah tamat kuliah dan saya udah kerja tetap. Dan saya mau berani menghidupi anak orang, gitulah. Tapi ketika udah masuk Islam, mental saya makin bertambah kuat gitu. Atas izin Allah pasti ada alasannya kenapa mental saya siap untuk menikah. Pasti Allah datangkan rezeki yang banyak. Karena memang rezeki setiap orang tuh punya gitu. Tinggal bagaimana kita mendapatkannya. Nah, makanya ketika saya percaya dengan poin-poin itu, justru saya ngerasa, ya ternyata benar gitu. Ketika saya menikah di usia muda, justru saya merasa telat gitu. Kenapa enggak dari umur 22 ya kemarin? Kenapa 23? Jadi saya sekarang bisa main sama anak, posisi masih tidak terlalu tua. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi memang mental sih, perubahan mental yang lebih dewasa. Secara sikap, perilaku, itu jauh berubah. Dan pola pikir juga. Dan pola pikir juga berubah. Karena dulu mungkin kekanak-kanakan, sekarang lebih dewasa. Dan yang pastinya adalah setiap tindakan pasti ada pertanggungjawaban. Ini yang selalu saya pahami ketika menjadi seorang muslim. Kalau dulu kan mungkin ya udah saya harus lebih baik, kemudian saya mengikuti alur kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Nah, ternyata ketika udah masuk agama Islam, kita sendiri boleh menentukan hidup kita seperti apa. Yang pastinya step by step-nya sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kalau untuk perkembangan ya, pastinya ada. Karena setiap harinya kita upgrade. Cuman, sekali lagi, yang namanya iman itu naik turun itu tergantung situasi mental setiap individu. Ada harinya rendah, di titik terendah itu ada. Entah lagi diuji, kita belum dapat jawabannya, lemah sekali rasanya. Tapi ketika kita udah dapat, cara menghadapinya seperti ini, sesuai dengan perintah Allah, ya alhamdulillah, upgrade lagi, bertambah lagi imannya. Nah, justru yang saya rasa adalah bagaimana caranya saya menjadi lebih dewasa dengan menghadapi situasi sulit, yaitu dengan menjalankan apa saja ujian yang udah ada itu dihadapi secara dewasa, matang. Nah, lalu kemudian ketika sampai sejauh ini, yang saya dapatkan adalah pertama bisa ngaji, sholat, bagaimana caranya yang tadinya gerakan zombie jadi lebih berarti. Nah, dan saya juga berupaya kalau bisa setiap bacaan yang saya lafalkan itu mengandung arti yang saya pahami. Jadi memang bagi saya untuk melaksanakan proses ibadah ini semuanya harus saya ngerti, harus saya pahami artinya, lalu kemudian bisa saya praktekkan, lalu selanjutnya dan kebaikan-kebaikan ini berarti nanti ketika di hari di hari akhir untuk pertanggungjawaban.
momen yang paling sangat yang menurut saya paling sangat dekat dengan Allah ketika saya diuji paling berat. Itu dekat sekali rasanya. Itu sih sebenarnya jawabannya. Jadi ketika saya diuji ringan, saya bisa menghadapinya dengan simpel, rasa-rasanya masih kurang itu. Tapi ketika saya dalam proses pendewasaan tadi itu, ada kalanya saya tuh menghadapi ujian yang paling sangat berat. Entah itu saya dikucilkan misalkan. Saya ngerasa paling dekat sama Allah karena bisa curhat dengan lebih khusyuk dengan Allah. Jadi banyak mintanya. Nah, apalagi di sepertiga malam. Ada nggak pelajaran atau pengalaman yang mengubah hidup abang sampai saat titik ini? Ya, kalau dari rangkuman tadi memang jawabannya adalah pertama itu pola pikir yang sudah mungkin beda. Mungkin yang sebelumnya saya taunya hidup, berproses, berkeluarga, kemudian menikmati hari-hari tua. Tapi kan ternyata di Islam tidak seperti itu. Di Islam penuh dengan aturan-aturan. Justru aturan ini yang membuat kita lebih terarah. Kemana nanti kita pada akhirnya. Dari proses kita hidup di muka bumi, kita udah dikasih pandangan, tujuan hidup kita apa, baik dari cara kita memimpin atau mengelola muka bumi ini. Habis itu kita diberi tahu bahwa semua nilainya adalah ibadah, pahala. Setiap tindakan yang baik-baik itu pasti dapat pahala. Dan kemaksiatan yang kita lakukan itu dosa. Sebenarnya udah jelas arah tujuan hidupnya seperti apa. Sampai kepada tindakan-tindakan kecil, entah itu kita melakukan kebaikan, ngobrol seperti ini, dapat pahala. Kemudian kita banyak berzikir juga, mengingat kepada Allah, pahala. Ya, jadi hal-hal seperti itu rasa-rasanya terarah gitu. Jadi bedanya adalah lebih terarah saja. Itu sih yang saya tangkap. Untuk mualaf ya, mualaf itu kan ada dua kategori. Ada orang yang hatinya lembut ke Islam, tapi belum masuk Islam, itu mualaf juga sebutannya. Ada orang yang baru masuk Islam, itu juga mualaf. Nah, pada dasarnya, bagi saya, seorang mualaf itu butuh proses pembelajaran yang jauh. Tapi, untuk proses pembelajaran orang yang baru masuk Islam itu, saya rasa kita harus tahu dulu step by step-nya seperti apa. Entah itu ujiannya ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat, lalu kemudian apa saja yang perlu dipahami ketika menjadi seorang muslim. Bahkan saya ketika bergerak itu membuat sebuah program 90 hari menjadi muslim. Berarti 3 bulan diisi dengan hal-hal positif untuk salah satunya adalah membiasakan 5 waktu sholat. Habis itu mulai pelan-pelan bagaimana caranya berwudu, habis itu melaksanakan sholat, prakteknya, sampai Al-Fatihah. Artinya apa? Setiap mualaf ketika diuji, jangan nyerah. Justru ketika diuji, sadar. Ini loh ujian tanda Allah sayang sama kita. Kalau kita tidak diuji, rasa-rasanya hidup hambar. Bukan berarti kita minta diuji terus-menerus, bukan. Ujian itu kan ada yang membuat kita semakin taat. Nah, mungkin Allah mau kita lebih taat lagi sama Allah gitu. Nah, kan kita juga bisa bedakan ya, mana ujian baik, mana ujian buruk. Kalau antum ujian buruk, contohlah, antum misalkan nggak punya apa-apa, antum ngutang, antum nggak punya apa-apa, itu antum buat salah. Ujian yang dibuat-buat gitu. Tapi kalau antum nggak punya apa-apa, antum lebih memilih untuk berikhtiar bagaimana caranya biar ada apa-apa tadi itu, berarti itu ujian yang sebenarnya antum akan dikasih jawabannya apa gitu. Nah, misalkan antum nggak punya apa-apa, antum bekerja. Ketika antum bekerja, nanti diupah. Nah, ketika diupah, barulah bisa menghidupi kebutuhan. Nah, itu kan ujian baik yang penuh pahala. Nah, menurut saya seperti itu. Tapi kalau ujian buruk, nah, tapi antum juga menyelesaikan dengan jalan pintas, udah. Itu tidak akan jadi apa-apa. Nah, makanya kalau udah masuk Islam,
hal pertama yang paling kita sadari adalah kita menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan ini, respon kita adalah menyelesaikannya, bukan meninggalkannya. Artinya apa? Sadar. Luar biasa ya. Terima kasih nih kepada Bang Ina. Kalau mungkin boleh terakhir nih boleh ceritain kalau aktivitas sekarang tuh lagi ngelakuin apa sih? Pada dasarnya saya basicnya content creator. Tapi content creator yang newbie, bukan yang profesional, bukan. Nah, kenapa bisa sampai saat ini di content creator? Karena saya sudah telanjur memahami dunia ini ketika saat saya viral dulu. Artinya apa? Ada informasi yang masih kecil saya dapatkan itu tidak sesuai realitanya. Islam radikal, Islam itu fanatik, Islam itu agama yang tidak baik lah. Nah, sampai pada akhirnya saya menyadari bahwa dunia content creator, khususnya yang muslim, juga bisa menyampaikan untuk membentengi akidah teman-teman kita gitu, yang mengatakan bahwa Islam tadi itu tidak baik. Makanya saya bergerak di dunia content creator ini, mencoba menyampaikan kebaikan-kebaikan yang saya bisa, dan menurut saya pernah viral gara-gara ini. Ya, artinya apa? Ada kesempatan di mana saya bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan yang saya saat ini miliki. Salah satunya adalah mempunyai channel YouTube, lalu kemudian narasi yang bisa saya sampaikan yang baik-baik, komunikasi yang baik, lalu kemudian mencoba mengajak anak muda yang suka main HP untuk lebih bergerak lagi di dunia dakwah yang saat ini sedang kita coba kembangkan, yaitu dunia digital yang sedang berkembang saat ini. Ini sangat penting bagi kita menyampaikan kebaikan-kebaikan lewat platform apa saja. Yang penting bisa disampaikan untuk membentengi akidah saudara-saudara kita. Jadi aktivitas saya sebenarnya adalah mengajak orang-orang untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di pedalaman Kalimantan Barat, khususnya mu'alaf, muslim pedalaman, sama saudara baru yang masuk agama Islam. Nah, itu sih sebenarnya fokusnya. Makanya kita berupaya untuk menyadarkan umat bahwa penting sekali kepedulian kita itu untuk membuat saudara-saudara kita sadar bahwa Islam ini agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di titik air di mana di 2 anak kampung atau 3 anak kampung ini hanya di sini yang ada airnya, yang mereka biasa sebutnya Waitere. Dan kalau kita lihat jarak menuju ke sini itu kurang lebih 3,5 kilo. Dan kita lihat ya jalannya begitu terjal, bawa badan aja sulit, apalagi bawa beban begitu banyak yang memang ini dibutuhkan gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka mereka harus ngambil ini. Jadi anak-anak kecil itu udah diajarkan untuk mandiri, bawa 1 rigen air gitu, yang 5 liter. Kemudian untuk bapak-bapaknya, selaku tulang punggung keluarga mereka bawa 4. Kemudian ibu-ibu juga nggak kalah hebatnya. Mereka bawa rigen itu masih mereka 2 ikut diikat di kepala. Kemudian 2-nya lagi di tenteng, seolah-olah tuh mereka nggak kalah dengan laki-laki gitu. Tapi sekali lagi ini adalah kebutuhan. Mereka harus turun dan ya mau nggak mau. Bahkan dalam keadaan hamil pun harus turun begitu. Ketika ada kabar baik dari Badan Wakaf Al-Quran yang alhamdulillah menentukan titik yang alhamdulillah Kampung Copa, Siribeo, dan Kolong ini menjadi salah satu yang insya Allah akan dibantu. Itu kerinduan itu Masya Allah sedikit demi sedikit sudah mulai terobati sampai di titik datangnya pipa. Masya Allah itu
terlihat dari matanya mereka seolah-olah mengucapkan ya Allah, terima kasih gitu. Sudah 70 tahun gitu. Dari kita sebagai warga, tentu yang pertama adalah rasa senang, kerinduan itu yang memang dari dulu itu ya sangat diimpikan, dan alhamdulillah dengan kehadiran yayasan ini kami merasa senang, sangat senang sekali Mas itu, karena kami merasa bahwa air yang kami rindukan sudah di depan rumah gitu. Jadi itulah yang kami ungkapkan, ya senang sekali Mas, senang gitu, senang sekali. Material pipa yang untuk keperluan WAFP di sini sudah datang dan sudah tersedia, dan sebagian sudah kita tempatkan di Dusun Copak. Pipa-pipa ini akan kita bagi menjadi 3 wilayah dusun, yaitu Dusun Siru yang ada di ujung desa ini, kemudian Dusun Copa, dan Dusun Kolong. Kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu melakukan pengukuran dan pembersihan lahan untuk lokasi bak takap yang ada di sumber mata air Waitere. Kemudian kita juga lakukan penentuan titik di mana lokasi solar panel akan kita tempatkan. Kemudian juga kita sudah lakukan penentuan titik untuk posisi bak induk ataupun bak tampung. Oleh karena itu, dukung kami untuk kelancaran pekerjaan WAFP yang ada di Desa Siru ini dengan cara berwakaf melalui BWA. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau kerinduan-kerinduan masyarakat khususnya yang ada di pedalaman NTT untuk bisa mendapatkan akses air bersih.